Oke, izin memulai ya Bang. Lanjut, silakan. Oke. Baik, selamat sore untuk kita semua. Sore. Di sini kami dari kelompok 5 Pendidikan Bahasa Indonesia. Ada saya sendiri, Marnita Gracia Siagian, teman saya Sehati Bruginting, Rizal Zira, Yohanes Napitupulu, dan Febri Sembiring. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bang Johan yang bersedia menjadi narasumber kami di tugas proyek pendidikan bahasa Indonesia kami. Di sini kami akan melakukan wawancara di mana kita akan membahas bagaimana pengalaman Abang dan manfaat yang Abang dapatkan selama belajar bahasa Indonesia sejak SD, SMP, SMA, dan perkuliahan. Begitu Bang. Sebelumnya kami mau tanya dulu Bang, ini Abang mulai ngajar kapan dan sekarang lagi ngajar di mana? Langsung jawab. Oke. Iya Bang. Ya, terima kasih kepada moderator bawa materi ya untuk kalian semua. Ya, pertama itu ngajar dari bulan 7 tahun 2020 ya kan di SMA Negeri 2 Percontohan Karangbaru, Aceh Tamiang, ya kan. Ya ngajar ya udah hampir setahun lah kalau bisa kita bilangin. Ya banyaklah keluh kesahnya gitu. Ada lagi? Itu yang pertama kan? Terima kasih. Berarti ini pengalaman pertama Abang, ini baru tahun pertama mengajar gitu Bang? Iya, baru tahun pertama mengajar. Ya. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh teman kami Sehati Bruginting. Kepada Sehati dipersilakan untuk di Saudari Sehati, apakah bisa mendengarkan dengan jelas? Bisa moderator. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Abang Johan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Bang Johan terkait definisi belajar bahasa Indonesia? Coba ulangi. Bagaimana pendapat Bang Johan terkait dengan definisi belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang sangat mantap, ya kan? Ya, definisi yang menurut saya, kalau definisi belajar bahasa Indonesia itu yang baik dan benar. Yang pertama itu yang waktu kita dari SD, dari pertama kali belajar mengenal bahasa Indonesia itu, yang pertama diajari membaca, menulis, ya kan? Membaca, menulis yang baik dan benar, dan abjad-abjad yang udah ditentukan. Jadi kita itu diajarin ya ibaratnya mengeja, seperti itu definisinya. Terus kan lama-kelamaan kalau memang ingin giat belajar, ingin giat mengulang, pasti akan lancar, pasti akan baik dan benar. Seiring berjalannya waktu kita berbicara dengan orang, berinteraksi dengan orang, kita bisa baik menggunakan bahasa yang benar. Ya menurut abang itu definisinya ya kan. Ya mungkin banyak kurangnya karena kan bukan guru bahasa Indonesia. Ya, kalau kurang memuaskan bisa disanggah. Silahkan, ajar aja selagi bisa. Iya,
Terima kasih Bang, jawabannya memuaskan. Jadi menurut Abang, pengertian dari belajar bahasa itu adalah tahap atau proses di mana dalam berkomunikasi bahasa itu sangat penting. Itulah kenapa di bahasa Indonesia di SD kita belajar huruf dulu, belajar baca, dan bagaimana mengucapkannya dengan baik dan benar. Ya, Iya. terima kasih Bang. Jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, silakan kepada saudari. Terima kasih kepada Bang Johan. Yang pertanyaan kedua, menurut pendapat Bang Johan itu sendiri, manfaat dari belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sudah dilakukan itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Manfaatnya sangat banyak. Ya, bisa kita ambil. Yang pertama itu manfaatnya lawan berbicara kita lebih mengerti apa yang kita bicarakan. Terus tutur kata kita yang sopan, tutur kata yang bagus, mereka menilai, oh anak ini mungkin anak yang berpendidikan. Nah, jadi manfaatnya itu sangat banyak. Manfaatnya itu bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya itulah interaksi dengan orang itu kita harus sangat hati-hati. Kalau kata-kata kita ada yang salah, kalau kata-kata kita ada yang tidak benar, ya kan seperti sekarang ini kita bisa mengambil bagaimana kita cara berinteraksi dengan lawan kita berbicara. Jadi ya kita kalau kita baik, kalau kita bagus, cara berbicaranya pasti, oh anak ini anak berpendidikan. Anak ini anak yang memang udah berpengalaman di bidang ya perkuliahan, ya di sekolah dia berarti memang orang yang berprestasi. Ya bisa saja seperti itu. Ya itu mungkin yang menurut Abang manfaatnya. Saudara Sehati, lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, setelah Bang Johan melalui beberapa tahap sekolah yang telah belajar berbahasa Indonesia mulai dari SD hingga perguruan tinggi. Jadi menurut pengalaman Abang Johan sendiri, ada tidak permasalahan yang Bang Johan hadapi saat belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Maaf, bisa diulangi sekali lagi? Maaf deh. Pertanyaannya, setelah Bang Johan belajar berbahasa Indonesia dari jenjang sekolah pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi, menurut dari pengalaman Abang Johan itu sendiri, apakah ada kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh Bang Johan dalam belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Kalau kita berbicara kendala ini kendala dalam belajar atau kendala dalam berinteraksi? Belajar berbahasa Indonesia dan berinteraksi di kehidupan sehari-harinya. Oh, berarti dari belajar dulu ya, belajar bahasa Indonesia ya. Ya, kalau misalnya kita sebentar. Maaf. Bentar ya. Maaf, ada gangguan tadi sedikit. Ya, oke, kita lanjut. Kalau kendala dalam belajar bahasa Indonesia itu ada. Misalnya kita kurang tahu cara mengetahui kosakata. Kosakatanya itu ya seperti kita sulit ingin membilangkannya, tapi menulisnya gampang. Padahal kita itu tahu kalau bahasa yang kita gunakan itu salah, ya kan? Dan kalau misalnya dari berinteraksi dengan orang, kendalanya itu, ya kalau kita bilang
ngomong secara baku, ya pasti diejekin. Baku kali bahasa kau, katanya gitu kan. Padahal itu yang sangat bagus. Biar orang tahu, lebih mengetahui, lebih ingin tahu bahwasanya berinteraksi dengan bahasa Indonesia itu sangat mudah dipahami daripada ya tidak berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kendala setelah itu, kalau kendalanya yang lain apa ya, rumit juga bahasa Indonesia-nya. Kayak gini lah, ingin mengucapkan kata-kata kalimat untuk yang bagus saja kita harus mikir, karena kita itu biasanya udah ngomongnya kayak biasa, bukan berinteraksi dengan bahasa Indonesia ya kan. Nah, jadi ngomong seperti ini pun udah di luar dari bahasa Indonesia. Ya kayak kalian ada bahasa kamus KBBA-nya ini, KBBI, kalian, kau, ada kan? Ya udah, jadi itu dia. Jadi susah. Inilah kendalanya. Untuk berpikir, untuk mengucapkan kata-katanya itu sulit. Nah, itu dia mungkin. Mungkin ya. Ya, ada lagi? Tanya terus. Sekian dari pertanyaan saya, Bang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sehati untuk pertanyaan-pertanyaannya. Jadi bisa kita simpulkan dari pertanyaan Sehati dan jawaban dari Bang Johan bahwa manfaat dari belajar bahasa Indonesia itu kita jadi ngerti penempatan kata-kata atau bahasa yang bisa kita gunakan untuk setiap situasi dan kondisi yang kita sedang jalani. Misalnya kita sama teman-teman atau sama di tempat yang lebih formal, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih baik dan lebih sopan gitu. Dan untuk kendalanya yaitu tadi untuk pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari kadang kita diejek gitu di pergaulan, apalagi di teman-teman sebaya, karena bahasa yang terlalu baku itu dianggap terlalu formal dan sepertinya kurang cocok gitu pertemanan, lingkaran pertemanan kita. Ya, terima kasih Bang Johan. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Riza Fazira, Bang. Kepada Riza Fazira kami persilahkan. Satu orang 3 pertanyaan. Terima kasih, lanjut deh. Moderator. Baiklah, saya akan bertanya kepada Kak Johan. Menurut Kak Johan, kenapa bahasa Indonesia itu sangat penting diajarkan kepada siswa di jenjang persekolahan hingga ke perguruan tinggi? Walaupun bahasa Indonesia yang dipakai kebanyakan sekarang memakai bahasa gaul yang lebih mudah dimengerti saat berkomunikasi. Bisa sekali lagi? Kayak agak ini pertanyaannya. Menurut Kak Johan, kenapa bahasa Indonesia sangat penting diajarkan dari persekolahan hingga ke perguruan tinggi? Walaupun sekarang itu banyak orang memakai bahasa gaul yang lebih mudah dimengerti saat berkomunikasi. Terima kasih. Mengapa pentingnya berbahasa Indonesia? Ya, itu pertanyaan. Mengapa Ya, walaupun bahasa Indonesia sangat penting diajarkan walaupun banyak orang sekarang memakai bahasa gaul yang lebih mudah dimengerti? Iya, sebenarnya bahasa Indonesia itu sangat penting memang untuk diajarkan atau untuk memang disalurkan ilmu-ilmunya itu, karena dalam bahasa Indonesia itu sangat banyak ilmu yang terkandung dalam bahasa Indonesia itu. Tapi kalau kita lihat, kita perhatikan anak-anak sekarang ini, mereka canggung untuk menggunakan bahasa Indonesia, apalagi untuk belajar bahasa Indonesia. Ya seperti kita lihat kalau di sekolah SMA, SMP, kita lihat bahasa Indonesia itu kebanyakan cerita. Kebanyakan. Tapi sebenarnya itu dari cerita-cerita soal tersebut, kita bisa tahu yang mana yang memang bahasa yang baik dan benar.
dan kita bisa mengaplikasikannya dan kita bisa berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Ya, kalau tidak ada belajar bahasa Indonesia, mau jadi apa? Kita ngomongnya asal-asalan, kita nggak tahu itu baik atau tidak. Nah, itu dia. Kalau terus pentingnya itu ya banyak lah kalau kita bilang. Ya apa ya? Agak bingung juga sih cara menyebutkannya ini. Karena ya abang sendiri aja, jujur abang sendiri aja ngomong yang seperti ini aja rasanya aneh gitu. Karena ya walaupun kita tahu kayak mana pentingnya bahasa Indonesia itu, tapi kita sendiri aja untuk diri pribadi aja sulit. Padahal itu penting. Nah, jadi kita bisa belajar bersama-sama, tapi ngomong yang kayak gini aja perlu dirangkai-rangkaikan lagi kata-katanya. Perlu diingat ini betul nggak apa yang dibilang, ini benar nggak apa, ini benar atau tidak apa yang dibilang. Seperti itulah. Dan belajar bahasa Indonesia itu memang sangat penting dan sangat memang untuk dianjurkan. Dan untuk nanti ke depannya kalau kalian menjadi tenaga pendidik, ajarkanlah siswa-siswa, ajarkanlah adik-adik kita berbicara bahasa Indonesia yang baku, yang baik, yang tahu memang benar atau tidaknya cara berbicaranya itu. Dan jangan segan-segan untuk menegurnya ketika salah. Ya, mungkin itu. Lalu, bagaimana pengalaman Bang Johan saat mempelajari bahasa Indonesia ketika jenjang persekolahan hingga perguruan tinggi? Apakah guru bahasa Indonesia pada saat Kak Johan bersekolah, guru mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar saat mengajar? Pengalaman yang dialami sampai sekarang ini, perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas dan SMP, guru-guru bahasa Indonesianya mereka sudah benar mengajarkan kepada kita. Mereka sudah guru-guru tersebut ya sudah berbicara dan berinteraksi dengan siswa-siswanya dengan baik. Tapi kita sendiri yang tidak mendengarkannya, kita sendiri yang mengabaikannya apa yang dibilangnya, padahal itu ya sangat penting. Ya jujur, untuk pribadi pengalaman seperti itu. Asal guru bahasa Indonesia menjelaskan ibaratnya kita sedang mendengarkan dongeng pada siang hari. Karena bahasa Indonesia itu seringnya siang-siang. Nah, jadi apalah ibu ini cakapnya ya iya kan aja, gitulah. Itu pengalaman sampai sekarang. Dan bahasa Indonesia di perkuliahan di perguruan tinggi itu pengalamannya ya sama, nggak ada kesan-kesannya, ya ibaratnya cuek, sering keluar pun dari kelas. Nah, jujur kan pengalaman yang ditanya, jadi pengalaman yang kita harus ceritakan pengalaman kita, itu kita sendiri, diri kita sendiri yang baru menyadari kesalahan. Ya maaf tadi ada dipanggil. Ya sorry, maaf ya, mungkin itu sih pengalaman di perguruan tinggi, di SMA, di SMP yang banyak kita memulai tahunya itu pengalaman untuk belajar bahasa Indonesia itu di jenjang SMA. Di SMA itu mungkin dipelajari semuanya dipelajari ya, yang mana yang memang tutur kata yang bagus, berinteraksi yang bagus, menulis, membaca, seperti ya guru-guru tersebut menegur kita ketika kita salah membaca, salah mengungkapkan. Ya seperti itu pengalaman yang saya rasakan sampai sekarang. Sampai sekarang juga sulit sih untuk dibilang
untuk diungkapkan gitu. Ya, mungkin itu. Lalu menurut Kak Johan, misalkan dalam sebuah daerah, bahasa yang sangat penting diutamakan apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Ya, tadi ada gangguan jaringan. Ya, untuk di daerah, contoh saja di sini di Aceh, mereka lebih mengutamakan bahasa daerah sendiri dibandingkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang mereka gunakan ketika di acara formal, ketika di acara forum-forum tertentu, seperti rapat. Itu pun kadang ketika lagi rapat mereka memakai bahasa daerah. Di acara seminar, di acara yang lain lah, yang penting di acara yang formal mereka sering menggunakan bahasa daerah. Balik bahasa Indonesia, tapi untuk berinteraksi dengan orang, dengan lawan interaksinya, mereka sering menggunakan bahasa daerah. Untuk acara forum formal baru mereka menggunakan bahasa Indonesia. Nah, seperti di Aceh itu contohnya. Baiklah, selesai. Jelas suaranya kan? Jelas, Mau. Jelas, tolong. Saya kembalikan kepada saudari moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Riza untuk pertanyaannya dan kepada Bang Johan yang dengan sangat jelas sudah memberikan informasi mengenai bagaimana pengalaman Abang sendiri belajar bahasa Indonesia sejak sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, dan perguruan tinggi. Jadi sebenarnya guru-guru dan dosen-dosen yang mengajar bahasa Indonesia itu sudah sangat baik dan benar. Hanya saja mungkin kita yang belajar bahasa Indonesia itu mungkin agak sepele karena kita merasa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah sering kita gunakan sejak kecil, bahasa yang memang dari ibu kita. Padahal sering kita salah menggunakan kosakata yang tidak ada di KBBI. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kami serahkan kepada Yohanes Natupulu. Pada saudara Yohanes, boleh ditanya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya untuk bertanya kepada abang kita, yaitu Bang Johan. Untuk pertanyaan saya, Bang, pentingkah menggunakan bahasa Indonesia yang benar dalam menyampaikan pelajaran geografi, dan adakah korelasi antara cepatnya siswa memahami materi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat mengajar? Menurut abang gimana itu, Bang? Oke. Langsung saja menjawab. Pribadi abang, cara mengajar abang pembelajaran geografi dengan menggunakan bahasa Indonesia itu sering abang lakukan. Dan siswa-siswa tersebut ya cepat mengerti, cepat mudah apa yang kita ucapkan. Ya cuman kadang-kadang terselip kata-kata yang tidak ada di kosakata atau di kamus besar bahasa Indonesia. Penting, karena kalau kita menggunakan bahasa yang lain, mereka kan nggak mungkin satu suku di sekolah itu. Mungkin mereka tidak tahu atau lucu mendengarkannya. Jadi kita wajib di sekolah itu wajib menggunakan dan sangat penting menggunakan tutur kata yang bagus dan baik dan benar. Jadi kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Mau pembelajaran apapun itu, geografi atau yang lain. Geografi juga, ya siswa juga asal bertanya, ingin bertanya, mereka menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak menggunakan
saya mau bertanya Pak, bukan aku mau bertanya Pak, bukan seperti itu. Mereka juga tahu. Mungkin seperti itu. Ya mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih kepada Bang Johan. Jawabannya sungguh sangat jelas dan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Yohanes untuk pertanyaannya dan kepada Bang Johan yang sudah memberikan tanggapan, di mana sebenarnya dalam mengajar itu penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar siswa itu lebih paham dan mengerti arah tujuan pelajaran itu. Bukan hanya pelajaran geografi, tapi untuk seluruh mata pelajaran yang ada. Terima kasih. Untuk terakhir Bang, dari Febri Sembiring, kepada Saudara Febri kami persilahkan. Terima kasih moderator. Saya ingin bertanya kepada Bang Johan. Bang Johan kan ngajar di Aceh Tamiang. Apakah siswa-siswa Abang yang di Aceh Tamiang masih sering menggunakan bahasa daerah mereka dengan teman-teman di sekolahnya dalam lingkungan sekolah? Oke. Jawaban pertanyaan sangat bagus. Siswa sekarang tidak sering menggunakan bahasa daerah kecuali dia memang menemukan atau lawan berbicaranya itu satu sukunya. Kalau di sekolah yang Abang ajarkan sekarang ini, itu memang asli daerah sini suku Tamiang. Tapi kebanyakan rata-rata di suku Jawa. Kebanyakan suku Jawa daripada orang yang memang benar-benar asli suku Tamiang. Dan lagian juga yang memang satu suku mereka tidak menggunakan bahasa daerah. Mereka menggunakan bahasa gaul. Dan bukan bahasa Indonesia juga. Nah, mereka menggunakan bahasa yang suka-suka hati mereka, yang terserah mereka ingin mengeluarkan bahasanya itu apa. Ya seperti yang kita lihat lah, gimana anak-anak zaman sekarang, zaman now, bagaimana berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Lagian juga, kalau di sekolah sama-sama siswa gitu, ya kita jarang menjumpai mereka yang memakai bahasa daerah masing-masing. Nggak ada. Mereka mungkin malu. Kebanyakan mereka mungkin malu karena udah pernah saya tanyakan kepada siswa, memang udah pernah saya tanyakan, kenapa kalian tidak pernah menggunakan bahasa daerah? Malu Pak, malu dengan kawan. Seperti itu jawaban mereka. Sebenarnya ngapain malu? Itu kan daerah kita. Seharusnya kita harus bangga. Tapi jangan juga lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah seperti itulah. Nah, Abang pun kalau misalnya ada kawan di ngajar satu suku yang ngomong bahasa daerah, nggak ngomong bahasa Indonesia. Ngomong bahasa daerah, bahasa Tamiang, bahasa Melayu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bang Johan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Febri pertanyaannya dan kepada Bang Johan atas tanggapannya, di mana di sekolahnya Bang Johan mengajar itu dalam lingkungan sekolah anak-anak itu lebih banyak memakai bahasa Indonesia yang tidak baku atau bahasa Indonesia yang dipakai zaman sekarang, di mana bahasa Indonesia yang sudah banyak menerima serapan-serapan dari bahasa gaul atau bahasa daerah gaul yang lain gitu. Tapi menurut Bang Johan tadi, bahasa daerah sebenarnya bukanlah bahasa yang seharusnya kita malu punya, tapi kita harus bangga punya bahasa daerah, karena bahasa daerah itu termasuk dalam keberagaman Indonesia dan kekayaan bahasa Indonesia juga gitu. Iya. Terima kasih untuk Bang Johan atas tanggapan-tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktu kepada kami, sudah mau kami repotkan dari kemarin malam. Nggak apa-apa, terima sering-sering. kasih. Itu rekodnya tolonglah dihentikan ya. Nanti payah, mau bercanda pun susah. Iya, Oke, jadi ini kami sekarang minta saran dan nasihat dari Abang lah.
Ini udah selesai pertanyaan-pertanyaannya, Bang. Jadi gimana menurut Abang? Saran Ya, masukan-masukan Saran untuk dari- kami lah. tentang hal tak pandai pula kasih saran-saran ke orang. Ya, tentang apa aja lah, Bang. Entah tentang perkuliahan lah, pertemanan lah, atau Oke, ya ya untuk kalian semuanya, adik-adikku 2019 terutama kelas